Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sekalian, selamat datang di Falisa Podcast. Hari ini kami kedatangan seorang narasumber yang sangat spektakuler, yang dimana beliau merupakan salah seorang santri dari Pondok Pesantren Sumatera Taulih Prabe. Silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Irfan. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Az-Zuhri, bisa dipanggil Fadlan. Saya seorang santri di Pondok Pesantren Sumatera Taulih Prabe. Sekarang sedang bersekolah di jenjang kelas 4 aliyah, mungkin setara kelas 1 SMA kalau di sekolah negeri. Baik, terima kasih Pak Lan. Ya. Jadi kayak gini. Ini kali pertama saya menjadi host di sini. Jadi ini memang agak canggung, jadi gitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa Minang dikit, tidak apa-apa kan? Boleh. Senyamannya. Senyamannya aja. Jadi hari ini kita akan membahas suatu buku yang sangat spektakuler. Yang dimana buku ini membahas tentang bagaimana kehidupan seorang nggak sih? Yes, seorang. Ya, seorang. Yang ditulis oleh Hanum Salsalbira Rais dan suaminya yang bernama Rangga Almahendra. Benar? Benar. Oke. Ya, buku ini berjudul Sangkakala di Langit Andalusia, di mana dari covernya saja kita telah melihat ini kayaknya ada bangunan runtuh, berarti ini Bisa dilihat. Bisa tangan. berarti ini buku kesengsaraan kayaknya. Kesengsaraan mungkin memang cocok menggambarkan kesengsaraan. Coba saya bertanya kepada Fadlan. Gimana isi dalam buku ini sebenarnya? Kalau seandainya bisa kita lihat dari sampulnya saja, seperti warna merah sangat mencolok. Memang isi bukunya itu nggak jauh dari kata kesengsaraan itulah. Berarti nggak ada kebahagiaan dalam isi. Memang nggak penuh perjuangan isi bukunya. Semoga bisa kita kupas tuntas isi dalam buku ini. Semoga bisa. Ya, kira-kira 472 halaman oke lah kan? Iya, oke, bisa, aman. Oke. Jadi untuk memulainya, bagaimana kalau saya mulai bertanya? Menurut Fadlan, apa cerita yang menarik atau bagaimana cerita dari buku ini? Coba. Menurut Fadlan sendiri gitu loh. Buku Sangkakala di Langit Andalusia ini kalau menjelaskannya dalam satu kata mungkin orang Minang bilang katanya tuh badaso gitu. Buku ini memang menurut Fadlan sangat bagus gitu. Sebagus itu loh gitu. Karena dari buku ini memang ketika membaca tuh kayak merinding, terasa suasana mencekam dari sosok tokoh utamanya itu diserang, dihujani panah gitu, dikejar-kejar. Itu memang seperti terasa nyata gitu. Ini sebuah buku novel atau sebuah buku sejarah? Itu salah satu perbedaan. Jika seandainya teman sobat literasi biasa membaca novel lain seperti novel-novel yang pada umumnya yang biasanya diceritakan yang betul-betul tentang novel, bagaimanapun mungkin novel sejarah atau novel memang fantasi. Sementara novel ini diceritakan tuh secara terpotong-potong gitu. Jadi mungkin cerita novel, lalu kisah tentang penulisnya sendiri yang melakukan riset ke kota Andalusia itu, mungkin sekarang di Spanyol. Jadi penulis itu langsung datang riset ke Spanyol itu, mencari data-data yang mungkin tersisa dari peradaban Andalusia masa itu. Banyak BBT buku kamu. Jadi ya kayaknya sesuai yang saya tahu kan. Ya, kalau pada umumnya kan buku tuh menuliskan bagaimana kebahagiaan atau bagaimana cerita kejayaan, kayak 1001 Malam yang mengisahkan di Baghdad atau gimana kan. Tapi kalau buku ini kayaknya kesengsaraan semua isinya. Ya, memang kesengsaraan. Misalnya seperti buku Hikayat 1001 Malam itu kan tentang kejayaan di Baghdad. Ya. Sementara kalau seandainya buku ini dari judulnya Sangkakala di Langit Andalusia gitu. Sangkakala itu kan kerapnya tuh tentang tiupan kematian. Jadi memang cerita itu tentang kiamat Islam di kota Andalusia itu, di Andalusia itu sendiri.
Ya, saya memang belum baca buku ini, tapi dari cover belakangnya, dia ini menceritakan seorang hafiz Quran, ya hafiz Ya. Quran terakhir. Ya, Atau emang dia masyarakat terakhir di sana? Hafiz Quran terakhir. Emang hafiz Quran terakhir, berarti Ya. masyarakat masih ada. Masih ada. Tapi jadi mungkin sedikit kisah singkat. Sedikit demi sedikit Andalusia ini mulai dijajah oleh para pasukan Kristen. Jadi sedikit demi sedikit kaum muslimin itu mulai tersudut. Jadi sehingga ada syekh yang mengatakan Ya. bahwa dia membuat sebuah teka-teki bahwa Andalusia ini masih bisa diselamatkan loh gitu. Oh gitu. Sudah ada rencananya, tapi agar rencana itu tidak mudah terbuka, dibuatkan dalam bentuk teka-teki bahwa Andalusia ini bisa diselamatkan, tetapi pemecah teka-tekinya itu harus penghafal Quran. Oh gitu. Dia Emang terfokus di apa situ. teka-teki ya? Jadi teka-tekinya itu kalau dijelaskan cuman dari cincin dan kotak. Cincin dan kotak itu, nah dari situlah teka-teki bagaimana cara menyelamatkan Andalusia. Dari Syekh, Ya, dari Syekh. ngiri Syekhnya. Berarti itu kisah singkat dari buku ini. Pemeran utamanya di sini siapa namanya? Namanya Ramar bin Bakar. Seorang penghafal Quran. Ya, seorang penghafal Quran. Berarti ini kayak cerita kilas balik gitu. Kilas balik tidak juga. Alur ceritanya maju, dimulai dari cuman mungkin alur waktunya mungkin agak misalnya 5 tahun kemudian mundur lagi 5 tahun sebelumnya, kan mungkin bagi beberapa pembaca yang kurang suka begitu agak kesulitan, tapi tetap dibungkus agar jelas gitu. Ya, sebagaimana yang kita tahu kan, bagaimana perjuangan dari seorang penakluk untuk menaklukkan kota Andalusia ini, di mana yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair Ya. pada abad ke-8, benar? Abad ke-8, Abad ke-8. tahun 711. Ya, 711 awal berdirinya. Hijriah atau Masehi? Masehi. Masehi. Kalau Hijriahnya enggak, Hijriahnya kayaknya nggak ingat. sama. Jadi memang pada setelah, ya saya pernah sih baca kisah Andalusia ini dikit coba, banyak. Jadi bagaimana ya? Kisahnya tuh menceritakan kalau sejarah bagaimana Tariq bin Ziyad itu menaklukkan Andalusia yang begitu luasnya. Sekarang Andalusia itu di Spanyol, Di Spanyol Portugal. dan Portugal. Spanyol atau Portugal? Ya. Kedua-duanya nggak salah masuk. Kalau Perancis? Perancis enggak. Mungkin enggak. Enggak. Berarti Indonesia enggak masuk. Enggak. Nggak. Jauh, sebenarnya jauh. Semoga enggak ya. Jadi pada kalau nggak salah waktu itu jabatan dari Musa bin Nusair itu adalah gubernur di Maghrib atau Maroko. Sama nggak sih? Maghribi. Maghribi sama Maroko itu sama nggak? Beda mungkin. Maghribi ini memang ada tersebut di sini. Maghribi itu memang daerah di Andalusia. Emang daerah di Di Andalusia. Andalusia. Oh, berarti berarti Maroko. Ya pokoknya tuh mah. Pokoknya dia tuh gubernur dari situ pokoknya. Dia tuh memiliki seorang panglima perang bernama Tariq bin Ziyad yang berusaha untuk menaklukkan Andalusia ini dari suku barbar atau suku Goth. Betul? Betul. Sejarahnya memang seperti itu. Iya kan? Ya. Jadi bagaimana mereka menaklukkan dari perang melawan dari 100.000 pasukan vs 30.000 pasukan yang dimana dimenangkan oleh Tariq bin Ziyad yang begitu sedikitnya pasukannya kan. Iya. Jadi emang gimana ya ceritanya itu kan, emang nggak mencekam gitu kan, mungkin 11-12 sama penaklukan Konstantinopel. Tapi kalau mungkin itu kita sebagai muslim lebih menganggap itu sebuah cerita yang kebanggaan gitu. Iya. Sementara ini mungkin lebih ke dark side-nya ya, dark story-nya. Karena ini tentang keruntuhannya gitu, bukan Tentang keruntuhannya. kejayaan. Jadi di buku ini dah runtuh atau masih berdiri? Di ambang keruntuhan. Nah, begitu mungkin sangat cocok menggambarkan. Emang nama kerajaannya itu Andalusia atau ada kerajaan khusus namanya? Terakhir jadi nama bangsawan itu bangsawan bangsa Almohad. Almohad. Dan saya pernah membaca tentang akhir-akhir dari Andalusia ini
adalah kerajaan Al-Hamran. Ya, itu kerajaan terakhir. Hamra. Emang kerajaan atau gimana? Kerajaan. Kerajaan. Memang kerajaan. Berarti itu kerajaan terakhir yang berdiri di Indonesia, kerajaan Islam terakhir. Ya? Kira-kira mungkin seperti Berarti ini apa ibu kotanya waktu itu? ibu kota ingat saya, mungkin saya nggak terlalu paham geografi, jadi mungkin kurang tahu sama ibu kota Andalusia itu. Oh, ya saya juga nggak tahu sih. Jadi ya, jadi kayaknya dah lama sih dah. Ya jam berapa itu kan kita membahas tentang bagaimana Andalusia ditaklukkan oleh penakluk Islam. Ya sekarang coba kita masuk ke dalam isi buku ini. Oke lah, minum dulu. Betul. Panitia nggak ada minum nih. Aus loh. Oke bang, minum bang. Tuh, siapa namanya? Akil bang. Akil. Ya, makasih Akil. Makasih banyak Akil. Makasih banyak Akil. Nih makan bang. Kata. Alhamdulillah. Ya, ada. Buka nih. Oke lah, so, minum dulu. Akil, selanjut. Ya, so, pertanyaan kedua ya. Coba Lan ceritakan ya. Bagaimana sinopsis, enggak juga cocok, kayak spoiler gitu. Spoiler dari buku ini. Buku Sangkakala di Langit Andalusia. Mungkin untuk pembaca biar nggak terlalu terspoiler gitu. Jadi masih ada hook yang mau dibaca di buku. Kira-kira bukunya tuh ya seputar tentang Ramar itu. Ramar itu adalah seorang putra dari Panglima. Kalau di situ sebutnya Panglima pemberontak. Karena agama Islam yang sudah mulai tersudut itu berusaha membangkit kembali. Jadi mereka dianggap sebagai pemberontak oleh pasukan Kristen. Pasukan Kristen. Ya. Kristen Katolik atau Ortodok atau apa? Katolik. Katolik. Enggak Ortodok. Enggak. Konstantin berarti. Jadi ketika mulai memberontak, mulai melakukan perlawanan itu, orang tua Ramar ini akhirnya tuh tewas karena jatuh ke tebing Sungai El Arus. Ya. Kemudian dari situ dimulai perjalanan Ramar nih yang dibesarkan oleh kakeknya. Ya. Dibesarkan untuk bersiap untuk menggantikan posisi, menyelamatkan Andalusia. Jadi dari situ Ramar nih jadi salah satu dari cincin dan kotak tadi yang jadi teka-teki itu, pemegang cincin. Cincin itu diwariskan ke dulu tuh sebelum lahirnya Ramar nih, ada namanya tuh 3 bintang terang Andalusia. Ya. Itu tuh 3 hafiz terbaik Andalusia dan juga memiliki keahlian yang sangat disunahkan Rasulullah. Seperti salah satunya sangat pandai berenang, satunya sangat pandai berkuda, satunya lagi sangat pandai memanah gitu. Oh. Jadi ayahnya si Ramar nih yang namanya Bakar tuh, dia tuh diwariskan cincin teka-teki itu. Cuman satu buah cincin. Iya, cincin. Yang kotak diwariskan ke 3 bintang, yang kotak tuh diwariskan ke yang satu lagi namanya Alrik. Alrik. Ya. Jadi tugasnya itu mencari Alrik ini. Ya, jadi waktu itu ketika Ramar nih mulai itu, Alrik nih di penjara di Isbilia kalau nggak salah. Ya, jadi tugasnya itu menemukan Alrik nih agar kotak sama cincin ini bisa disatukan biar bisa ketemu gitu permasalahannya. Jadi di buku ini dikupas tuntas tentang bagaimana teka-teki itu. Jadi isi teka-tekinya apa? Isi teka-tekinya tuh nanti jadi kata syekhnya itu sudah ada rencana yang disusun agar Andalusia ini bisa selamat gitu. Tapi waktunya itu dipecahkan dari teka-teki ini. Oh. Berarti buku yang setebal ini membahas teka-teki semua ya? Perjalanan dari Ramar itu memecahkan teka-teki lah gitu. Ada perangnya nggak? Perang besar-besaran mungkin cuman di akhir mungkin. Karena sebelum Ramar, dari awal perjalanan Ramar itu dia tuh cuma sendiri doang. Sendiri? Iya, Oh makanya sendiri sini. Iya, cuma sendiri. Tinggal. Di akhir-akhir dia mulai ketemu sama para almohad, laskar almohad yang lain, baru mungkin ada sedikit perang. Berarti di sini disebutkan bagaimana perang mereka ya? Ya, disebutkan meriam, hujan panah gitu, macam-macam. Oke lah. Lah, nggak kuat bahasa Indonesia lah. Mungkin beberapa
seketek lah gitu kan, sedikit punchline highlight di buku ini seperti kekuatan imannya Ramar tuh loh. Misalnya anggap makanannya Ramar tuh itu disuruh, jadi setiap orang yang untuk memastikan kalau Islam tuh udah nggak ada, Ya. setiap mau lewat gerbang tuh dikasih daging babi gitu. Kalau nggak makan mati, gitu aja gitu. Misalnya dikasih nih makan daging babi, pedang letak sini, makan nggak? Makan. Makan. Makan kan. Sementara Ramar nih dilihatnya aja tuh dia nggak mau makan. Bahkan dikunyah pun tuh maksa keluar gitu. Mati dia berarti. Nggak mati nggak. Cuman makanannya maksa keluar itu. Memang nggak diterima tubuh. Kena penghafal Quran gitu ya. Ya, memang nggak nerima bad. Minum. Belum buka tuh. Minum aja. Tunggu mana? Oke lah, kita lanjutkan. Jadi memang di buku ini, di buku kau emang membahas tentang Ramar sih dari awal sampai akhir. Atau ada tokoh lain enggak? Di selingan cerita Ramar tuh ada diceritakan tentang Hanum dan Rangga kok perjalanannya dari Spanyol pergi ke museum. Jalannya? Ya, perjalanan Jalan kaki maksudnya. Ya, mungkin enggak spesifik jalan kaki ya, tapi ya maksudnya bawa mobil ke museum, di dalam museum pakai mobil. Ya mungkinnya dari Cordova ke Granada jalan kaki kan ya. Mungkin enggak ada spesifik kayak itu, enggak ada. Cuman memang mungkin dari Granada tuh ke tepian pantainya, dari masing-masing kota tuh dijelaskan, disisipkan sedikit-sedikit di antara kisah-kisah Ramar tuh. Berarti mereka tuh dapat sejarah tentang Ramar ini dari siapa nih? Mereka tuh dikasih kayak dasar-dasar apanya tuh dari orang asli Andalusia tuh juga. Orang asli Spanyol tuh, dia tuh rela terbang ke Indonesia. Ya. Katanya ingin menyampaikan ini gitu. Katanya ini memang seharusnya pantas buat kalian gitu loh. Tulis biar orang-orang tuh tahu gimana sebenarnya Andalusia tuh dulu pernah berjaya dan gimana akhirnya Islam di Andalusia itu runtuh. Oh, Namanya tuh Yasin. Yasin. Iya, Yasin. Emang Yasin nama orangnya. Emang Yasin. Berarti kalau kita tarik lagi ke sejarah, kalau nggak salah, Ya. kalau salah mohon koreksi ya, sahabat literasi sekalian. Silakan makan. Andalusia ini berdiri dari awal dari 711 tuh sampai akhirnya. Di sini jelaskan nggak tahun berapa dinasti terakhir tuh hancur? Ada. Tahun? Ingat tahunnya? Tahunnya mungkin enggak, sekitar abad ke-15 mungkin. Berarti 8 tahun kurang lebih. 8 abad. Sorry. 8 abad. Sorry. 8 abad kurang lebih. Betul? Betul, 8 abad. Berarti 8 abad dari awalnya menjadi sebuah kota fasal, tidaklah kota fasal lah, negara bagian. Jadi datanglah masyarakat yang terbuang dari Umayyah 1 ke situ kan, membangun dinasti seorang ya kan. Tuh membangun dinasti yang bernama Umayyah 2 ya kan, Umayyah 2 yang berpusat di Cordova. Ya. Cordoba. Ya, kedua betul tuh, Cordoba. Di sini dijelaskan enggak tentang Cordoba tuh? Di si buku ini kata soalnya kayak Isbilia gitu kan. Katanya tuh sebenarnya kan awal tuh kan negara Islam. Ya. Jadi sebenarnya nama-nama kotanya tuh sebenarnya diambil dari nama-nama Arab gitu. Jadi Cordoba tuh awalnya tuh nama itu Kurtuba gitu. Dan beberapa kata lain Isfilia gitu kan. Awal tuh dari Isbilia gitu. Jadi memang dari nama-nama Arab, tapi karena kaum Barat tuh, kaum Kristen itu masuk, ya sama seperti nama-nama ilmuwan Islam lah, seperti Ibn Sina jadi Avicenna gitu kan, diubah. Ya, cara pelafalannya juga beda. Cara pelafalan. Ya, memang nggak lain. Berarti emang semenarik itukah buku ini? Atau emang ada kisah-kisah yang membosankan di buku ini? Atau emang menarik semuanya atau gimana? Menurut Fatma sendiri sih, buku ini memang menarik. Dari setiap langkah-langkah itu memang menarik semua gitu loh. Memang
kayak kalau nutup buku tuh belum selesai baca tuh kayak bacalah dikit lagi gitu, buka lagi ya, tutup lagi, bacalah dikit lagi gitu sampai habis gitu, jadinya kan memang menarik, hook semua isinya. Berarti memang semenarik itu. Berarti ke buku kau harus dibaca kau. Harus baca. Penonton baca. Kira-kira Beli, jangan bacakan. kapan terakhir Fadlan baca buku ini? Namatin buku ini kira-kira mungkin 3 tahun yang lalu, waktu tahun yang sekitar lalu. kelas 2 sanawiyah, kelas 2 SMP lah kira-kira. Berarti tamat berapa hari? Kalau waktu itu kira-kira berminggu-minggu lah. Oh, dia tebal mungkin iya. Bisa di. Jadwal padat. Ya, jadwal Sibuk, padat, ya. orang sibuk. Ya, wajar kita PST. Salam ketua PLT. Ya, bang, kalau orang sibuk tuh bang nggak susah dia gue kan. Kami orang-orang yang santai kok pada ya. Tak canda. Lah balik ke topik awal kan. Topik awal tadi sangkakala langit Indonesia. Menurut Fadlan, bakok namanya sangkakala. Bakok ada kiamat sih. Mungkin lebih estetik kiamat dia nak. Mungkin bisa klarifikasi penulis Kak Hanum, Kak Rangga gitu kan. Dari sangkakala aku mungkin bisa ditarik kayak kesimpulan bahwa sangkakala itu mungkin awal dari kiamat gitu, sebagai penandanya gitu. Jadi dari situ tuh gimana pemusnahan Islam itu nampak gitu. Dari karena itu mungkin diberi nama sangkakala. Ya, sebenarnya sangkakala kiamat sama. Minum tak? Grogi ini. Ya selesai lah. Podcast pertama. Semoga jaya. Jadi menurut Fadlan apa amanat yang bisa penonton tarik gitu? Siapa tahu kan dia kayak, weh kalau baca buku kau kan ni di tentara tuh bantai Andalusia kan? Indonesia tak ada lah. Ya siapa tahu ni bantai-bantai negara lain atau gimana? Menurut Fadlan apa amanat yang bisa kita tarik dari cerita Sangkakala Langit Indonesia ini? Mungkin untuk Fadlan sendirinya Sangkakala di Langit Indonesia ini memang kayak waktu membacanya itu apalah iman kita gitu, apalah masih dangkal kali gitu agama kita tuh. Ya, memang tipis tisu apa tisu kan? Tipis itu gitu. Dibanding baca cerita ini setebal ini, tapi mungkin imannya Ramar tuh lebih tebal dari buku ini gitu loh. Berarti pembaca ini harus baca ini tes imannya. Kan? Harus bandingkan iman, usahakan bisa sampai. Berarti sama kayak nonton film horor. Nonton film horor tes mental, kalau ini tes iman. Ya mirip-mirip lah. Nah, jadi mungkin beberapa amanatnya itu ada 4, kira-kira kata kunci itu Al-Quran, sabar, sama iman itu semua. Mungkin bisa miskom ya. Jadi mungkin sama penonton yang sering-sering miskom, ini di buku ini dijelaskan miskom itu bisa menyebabkan perang saudara. Dari gara-gara cuman miskomunikasi itu salah sebut, gara-gara bohong, bisa nyebabin perang saudara. Mohon maaf sobat literasi sekalian, karena emang kondisi di sini nih memang sering hujan, wajar aja lah, iklim penghujan tuh emang kayak gini. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit berisik dari suara hujan atau gimana. Mohon maaf sekali lagi kepada pemirsa atau saudara sekalian. Ya, kita lanjut pembahasan inti kita. Apakah ada tambahan yang lain? Dari tadi Al-Quran. Ya. Menurut saya itu dari baca ini, menghafal Al-Quran itu memang nggak hanya untuk persiapan akhirat. Ya. Dibuktikan di sini bahwa Ramar tuh berkali-kali diselamatkan, emang takdir tuh mendukung aja terus. Ya. Alam tuh mendukung setiap gerakan Ramar ini, dan itu mungkin karena hafalan Al-Quran itu, karena memang Al-Quran itu sudah terpatri di hatinya gitu. Memang lengket Al-Quran di hati ya kan. Ya, memang kalau dari segi keimanan, kalau memang dah lengket Al-Quran di hati itu memang ya. Satu Al-Quran loh, bayangkan satu Al-Quran udah lengket semua. Ya, kita aja satu mungkin satu ayat maksudnya. Itu ayat tuh mungkin kok lengket tuh mah. Tak boleh. Jadi memang kira-kira amanat yang pada umumnya bisa ditarik itu cuman penghafal Quran aja atau jiwa petarungnya atau gimana? Sabar. Sabar. Ramar ini sejak kecil tuh memang udah diuji. Ya. Sejak kecil tuh
ibu dan ayah itu mati bersamaan gitu. Oh. Mati bersamaan langsung karena membela para pasukan itu. Nah, ibunya ini, ibu dan ayahnya akhirnya mati terbunuh. Nah, sejak itu yatim piatu Ya. diasuh oleh kakeknya. Ya. Waktu mau beberapa tahun kemudian, Ya. gara-gara menyelamatkan dia juga, kakeknya akhirnya terbunuh juga. Memang sebatang kara tuh gara-gara dia semua gitu loh. Berarti ending bukunya dia mati gak? Enggak. Sorry, meninggal. Ending bukunya tuh ya mungkin di ending bukunya tuh Andalusia tuh nggak terselamatkan itu. Memang terlalu pasukan Kristen tuh akhirnya nggak terselesaikan. Jadi ramarnya akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa ke suatu tempat. Nah, baca. Jadi spoiler gitu ya. Berarti alhamdulillah ramarnya terselamatkan. Ya, terselamat. Berarti dia di sini dihitung pemberontak. Ya, dihitung pemberontak. Dia ini emang zaman ketika penghancuran atau sebelum atau gimana? Kalau di buku ini jelaskan dia memang lahir pada zaman saat gerilya Islam tuh mulai bangkit itu. Jadi memang saat gerakan-gerakan kebangkitan Islam tuh muncul, di situ Ramar lahir. Memang di saat-saat yang genting begitu. Berarti belum ditaklukkan kali. Belum. Berarti masih ada kerajaan Alhambran di sana. Iya, masih ada. Kalau di sini kata Faklan ini nggak salah, kalau nggak salah ya. Alhambran tuh disebut sebagai pemberontak karena yang menceritakan buku ini pemenang. Kira-kira nggak salahnya di buku ini ada sebut sejarah ditulis oleh pemenang. Karena ya pada endingnya nanti kerajaan Kristen yang menang. Coba sobat literasi coba cari di Wikipedia, coba cari Almohad. Nanti di Wikipedia akan keluar bahwa Almohad itu adalah sekelompok separatisme di Spanyol, kelompok pemberontak. Oh, berarti memang ada dituliskan di sejarah gitu. Ada. Oh gitu. Jadi memang di situ dituliskan Almohad atau Alhambran. Almohad. Almohad ini sebagai tim pemberontak dari kerajaan Kristen ya. Kristen Kerajaan yang Islam. dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ya, dia memberontak kepada Raja Ferdinand itu. Nanti emang endingnya itu emang mengenaskan ya. Iya, lumayan mengenaskan. Kalau nggak salah, yang selamat itu cuma Ramar seorang dari pasukan yang dari orang-orang yang tersisa yang dibawa ke pesisir tuh. Ya. Yang selamat itu cuma Ramar sendiri, nggak salah. Itu mungkin ada beberapa, tapi memang sebagian kecil dari yang terbawa itu. Oh gitu. Panjang perjalanan penyerangan, sergapan. Akhirnya memang sedikit sekali yang selamat. Memang di situ dikisahkan memang sangat memaksa ya. Sangat. Ya, saya juga pernah membaca tentang akhir, tapi nggak baca novel nih, baca buku sejarah. Ending dari Andalusia ini memang ditaklukkan oleh kerajaan Prancis yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella, yang dimana ketika kalau nggak salah pemimpin terakhirnya dinasti di Andalusia tuh mengakui kekalahan dan dia tuh pergi dari istana ya, dan tinggallah rakyat-rakyatnya yang nggak tahu arah kan. Iya. Jadi akhirnya mereka tuh dipaksa diberi dua pilihan, pindah Kristen atau disiksa di Islam, kalau nggak salah kayak gitu. Iya betul. Mereka tuh memang disuruh pindah agama, memang dipaksa, nggak disuruh lagi, memang dipaksa pindah atau disiksa. Iya. Begitu. Kalau disiksa ujung-ujung mati. Iya, memang disiksa sampai mati. Ya, ujung mati. Berarti emang ada kisah inspiratif sini, ada amanatnya, ada ya. Kisah heroiknya juga ada, Iya, ya kan. Emang lengkap di buku. Dan juga pengarangnya terjun langsung ke Andalusia. Iya, terjun langsung Spanyol ke Spanyol. Langsung Spanyol. lihat bekas-bekasnya tuh, bekas-bekas gedung-gedungnya tuh yang sekarang jadi museum tuh. Nah, memang langsung pergi ke situ, lihat riset. Nah, saya ingat di buku ini dikatakan sempat ada ditemukan, mungkin entah memang di bagian museum, ditemukan di bawah jembatan di Spanyol tuh. Sebuah kalimat kayak misalnya kalau di cerita-cerita perang zaman Rasulullah itu kan kayak kalimat penyemangat tuh Allahu Akbar gitu kan. Nah, dalam masa Andalusia ini ada kata-katanya tuh
Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Ya, dan ditemukan kata-kata itu di bawah jembatan. Di bawah jembatan itu tertulis Rabbaka fakabbir gitu. Buktikan memang kayak real gitu loh, ada suatu perjuangan yang telah terjadi di sini. Berarti memang ada bukti, emang nggak sekedar novel yang dikarang isi otak ya kan. Memang ada bukti, emang real gitu cerita ya kan. Memang ada. Memang ini lebih cocok ya, memang kalau kayak gini lah salah satu contoh buku yang menjelaskan bagaimana sejarah yang dibuat novel kayak gini lah contohnya. Ya, bagi penonton memang ini buku sejarah, tapi tidak semuanya isi buku ini sama seperti buku sejarah. Memang ada yang membuat ketertarikannya gitu. Jadi bagi pemirsa yang memang tertarik, sahabat literasi yang tertarik untuk baca buku ini, silahkan. Saya sangat menyarankan untuk baca buku ini, karena apalagi yang menyukai sejarah, bagus ini buku. Kalau memang tertarik, silahkan. Kalau misalnya tidak sanggup beli, pergi ke pusaka. Tidak sanggup pusaka, pinjam. Kalau enggak, ya enggak usah baca. Ya, bagus sih buku ya. Bagus, memang bagus. Kalau di rating mungkin sekitar 9/10. 9/10. Bagus ya. Jadi memang buku ini sangat bagus. Baiklah, sekian dari kami sobat literasi sekalian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.